Kita semua pernah kan muter-muter di parkiran sampai pusing cuma buat cari satu aja tempat kosong. Rasanya frustrasi banget. Tapi gimana kalau saya bilang ada teknologi baru yang tujuannya mengakhiri semua drama cari parkir ini dan modalnya cuma kamera? Yuk kita bedah gimana sebuah kamera bisa jadi solusi super cerdas untuk masalah kita sehari-hari. Coba lihat deh, tempat parkir yang penuh sesak ini. Kelihatan semrawut ya? Nyari space kosong di sini tuh kayak cari jarum di tumpukan jerami. Nah, inilah inti masalah yang mau dipecahkan sama para peneliti. Gimana caranya? Bikin sistem yang bisa melihat semua kekacauan ini dan dalam sekejap nunjukin di mana ada tempat kosong buat Anda. Memang sih, sistem pemadu parkir itu udah ada. Tapi solusinya seringkali kurang ideal. Pertama, ada yang pakai sensor fisik yang mahal banget, yang harus dipasang di setiap slot parkir. Coba bayangin biayanya. Pilihan kedua, sistem berbasis kamera yang ada sekarang, itu seringnya masih bodoh. Jadi, harus ada orang yang secara manual nandain lokasi tiap slot di softwarenya. Wah, itu proses yang lama dan ribet, dan harus diulang lagi setiap kali kameranya geser sedikit. Nah, disinilah terobosannya. Sebuah sistem yang beneran cerdas. Bayangin ya, sebuah sistem yang cuma butuh rekaman dari kamera CCTV biasa, terus dia bisa secara otomatis belajar di mana letak semua slot parkir. Tanpa perlu disuruh-suruh, tanpa campur tangan manusia sama sekali. Keren kan? Teknologi intinya ini namanya APS-DOC. Kedengerannya emang teknis banget, tapi idenya sebenarnya simpel kok. Ini algoritma yang kerja dalam 2 langkah. Pertama, dia otomatis mendeteksi di mana aja slot-slot parkirnya. Dan kedua, dia mengklasifikasikan apakah tiap slot itu lagi isi atau kosong. Jadi deteksi, terus klasifikasi. Simpel. Oke, mari kita bedah satu persatu. Tahap pertama ini nih yang paling revolusioner. AI-nya ngajarin dirinya sendiri gimana tata letak parkirannya. Nah, setelah petanya jadi, tahap kedua adalah tugas yang terus-menerus, mantau slot-slot itu secara real time. Jadi pertanyaannya, gimana caranya AI bisa belajar tata letak sebuah parkiran? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, gimana persisnya sebuah mesin bisa belajar ngenalin denah parkiran. Ini bukan sulap, tapi prosesnya benar-benar cerdas dan luar biasa. Semuanya dimulai dari observasi. Jadi, sistem ini pada dasarnya nontonin rekaman video parkiran selama beberapa waktu. Pakai AI pendeteksi objek canggih yang namanya YOLO V5, dia nandain setiap mobil yang dia lihat. Nah, yang Anda lihat di gambar ini adalah tumpukan dari semua deteksi itu. Setiap titik biru itu adalah pusat dari mobil yang pernah terdeteksi parkir di sana. Sekarang, ini langkah jeniusnya. Kamera kan biasanya ngelihat parkiran dari sudut, jadi semuanya kelihatan miring dan terdistorsi. Nah, buat ngerti tata letak yang sebenarnya, AI ini melakukan transformasi perspektif. Bayangin aja kayak Anda ngambil foto miring, terus dilurusin di komputer. Persis kayak gitu. AI ini memetakan semua titik data mobil seolah-olah kita ngelihat lurus dari atas. Coba perhatiin deh, di tampilan mata burung ini, barisan parkirnya tiba-tiba jadi lurus dan rapi. Oke, setelah punya tampilan dari atas yang bersih, sistem ini pakai algoritma pengelompokan namanya DBCAN. Tugasnya simpel, cari area di mana titik-titik biru tadi paling padat. Gampangnya, dia nyari hotspot atau titik-titik di mana mobil paling sering dan berulang kali parkir. Dan hotspot-hotspot ini tentu saja kemungkinan besar adalah slot parkir yang sesungguhnya. Langkah terakhir di fase deteksi ini adalah bersih-bersih. Sistemnya ini cukup pintar buat nyaring data-data aneh, kayak mobil yang cuma berhenti sebentar buat nurunin penumpang atau mobil yang parkir sembarangan. Dia cuma akan mengunci lokasi yang nunjukin pola parkir yang konsisten dan berulang. Hasil akhirnya, peta slot parkir yang dibikin sepenuhnya otomatis, seperti yang ditunjukin sama kotak-kotak pink ini. Oke, jadi sekarang sistemnya udah tahu di mana aja slot-slotnya. Tahap 1 selesai, kita masuk ke tahap 2, klasifikasi keterisian. Untuk setiap frame video yang baru, sistem akan memotong gambar dari tiap slot yang udah dia kenali tadi, terus gambar itu dikasih ke model AI lain, sebuah pengklasifikasi bernama ResNet34. Tugas AI ini cuma satu, jawab pertanyaan, ini isi atau kosong. Ide yang cerdas itu bagus, tapi pertanyaan terbesarnya kan, apakah ini beneran jalan di dunia nyata yang penuh kekacauan? Nah, para peneliti menguji sistem ini habis-habisan buat lihat seberapa akurat performanya. Biar yakin sistemnya ini tangguh, mereka nggak nguji di kondisi lab yang steril. Mereka mengujinya pakai 2 set data publik yang terkenal susah. Seperti yang bisa Anda lihat, set data ini mencakup semuanya.
Hari cerah, mendung, hujan lebat, sudut kamera yang aneh, sampai ada penghalang kayak pohon. Ini benar-benar ujian stres yang sesungguhnya buat AI manapun. Lalu gimana hasilnya? Sangat-sangat mengesankan. Tabel ini nunjukin perbandingan langsung sama metode canggih lain yang namanya Carnet. Coba lihat baris pertama. Pas diuji kemampuannya buat beradaptasi di parkiran baru, metode ini dapat akurasi 98,62%, ngalahin Carnet lebih dari 4 poin persentase. Di dunia AI, lompatan sebesar itu tuh signifikan banget. Jadi, seberapa akurat sih sistem ini? Di kondisi ideal, pas dia dilatih dan diuji di parkiran yang sama, akurasinya bisa nyentuh angka 99,98%. Itu hampir sempurna. Ini nunjukin betapa kuatnya pengklasifikasi ini setelah dia terbiasa sama satu lingkungan. Dan inilah tampilan produk akhirnya saat beraksi. Sistemnya secara otomatis ngegambar kotak di setiap slot yang udah dia deteksi. Hijau artinya kosong, silakan masuk. Dan merah artinya sudah ada isinya. Coba bayangin, informasi visual yang simple dan instan ini dikirim langsung ke aplikasi di HP Anda atau ke papan info digital di pintu masuk parkiran. Anda bisa langsung diarahkan ke tempat yang kosong. Tentu saja, nggak ada teknologi yang sempurna. Dan penting banget buat kita transparan tentang di mana sistem ini masih punya ruang buat jadi lebih baik lagi. Untuk saat ini, sistemnya masih punya beberapa tantangan. Misalnya, kalau kameranya dipindahin, dia harus belajar lagi dari awal. Terus, pohon atau truk besar yang ngehalangin pandangan bisa bikin dia bingung. Cuaca ekstrim kayak salju tebal bisa nutupin semua slot, dan perubahan cahaya yang dramatis dari siang ke malam juga masih jadi PR. Ini semua adalah area penelitian yang menarik untuk masa depan. Jadi, apa intinya? Kita baru aja lihat sebuah sistem yang bisa belajar dan memahami sebuah ruang fisik hanya dari gambar. Ini lebih dari sekedar urusan parkir loh. Ini tentang mengotomatiskan persepsi visual. Dan ini bikin kita bertanya-tanya, kalau kita bisa mengotomatiskan tugas yang bikin frustrasi seperti cari parkir, kira-kira masalah sehari-hari apa lagi ya yang bisa kita pecahkan pakai AI yang bisa melihat dan belajar?